Sebelum ini Siapa itu? ya, alat tulisnya. Oh, sharing. Wow. Burung. Wow. Loud of sound. Mute guys, Merah hitam putih. mute guys. Hitam putih. Ini. Itu apa? Ada bunyi kelecek-kelecek. Sama aku juga. Bunyi kelecek-kelecek ASMR kah? Makanya bola. Kok di aku ada garis sih? Di kalian ada garis gak? Ada. Ada, semuanya ada. Enggak, ini garis hitam. Iya, ada. Ada. Coba matikan dulu mikrofon. Baik, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Bu. Ya, Bu. semuanya pada sehat ya, semuanya. Kita semua harus tetap menerapkan protokol kesehatannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Coba semua dibuka ya bukunya. Halaman berapa, Bu? Tema 8. Halaman 58. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. 58. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Beri ngajak. Astagfirullah. Baik, hari ini kita akan belajar materi SBDP tentang memahami gambar cerita. Terus nanti kalian akan membuat gambar cerita juga ya. Nah, Ya. untuk materi hari ini, untuk submaterinya yaitu yang ke-1, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang kedua, nanti kalian akan mengetahui gitu teknik pewarnaan dalam gambar cerita itu akan bagaimana dan seperti apa. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 2 ya. Yang ke-1, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang kedua, siswa dapat membuat gambar cerita tentang penghematan air. Ya, nanti Sama 8. nanti sebelum kalian membuat gambar cerita atau buklet gitu ya, nanti kalian akan mengidentifikasi bagaimana gitu ya cara langkah-langkah untuk membuatnya. Nah, untuk submateri hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian apa itu gambar cerita,
Yang kedua, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Nanti Ibu akan tayangkannya videonya bagaimana cara membuat gambar cerita. Yang ketiga, nanti kalian akan melihat gitu bagaimana teknik pewarnaannya. Itu tadi ini di chat ada yang nanyain halaman berapa? Sama tema berapa tuh, Ibu? Tema 8 halaman 58. Ya, coba ya yang sudah membuka bukunya kasih tahu temannya halaman berapa. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut, oke? Nah, yang ke-1 ada pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Nah, pasti kan kalian penasaran gitu, apa sih gambar cerita itu? Nah, gambar cerita yaitu gambar yang menceritakan sesuatu peristiwa atau gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi, gambar cerita itu sebuah gambar gitu ya, tapi di dalam gambar tersebut itu mempunyai arti atau cerita. Kemudian, ciri-ciri gambar cerita ada 2. Yang ke-1, gambar cerita itu memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Coba kalian lihat gambar yang samping kanan. Ada? Ada, Bu. Ada Bu. Yang Ada, Bu. di sini ada gambar cerita ya, tentunya ada gambarnya juga, terus ada ceritanya, tentunya nih seperti dadah. Pulpen siapa ya ini? Teman-teman, ini pulpennya siapa? Nah, itu ceritanya ya anak-anak. Jadi, tidak hanya gambar atau tidak hanya tulisan. Nah, gambar cerita itu ada gambar dan ada tulisannya. Selanjutnya ada fungsi gambar cerita. Yang ke-1, memperjelas alur atau isi cerita. Jadi fungsi gambar cerita itu harus jelas gitu ya, bagaimana sih isi ceritanya. Misalkan gambar tersebut itu menceritakan tentang kita harus rajin sholat, atau menceritakan kita harus membuang sampah pada tempatnya, atau gambar tersebut itu menceritakan tentang bagaimana cara yang kita lakukan untuk menghemat air. Yang kedua, fungsi gambar cerita memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Jadi, dalam gambar cerita itu harus jelas ya, apa sih isi pesan dalam benda. Awas, ntar kelihatan bodoh, Kakang. Udah nggak bisa. Coba perhatikan kembali. Fungsi yang ketiga, menarik perhatian. Nah, jika kalian membuat gambar cerita gitu ya, tentunya harus menarik perhatian si pembaca atau yang melihat. Jadi, diusahakan untuk membuat gambar cerita, gambar-gambarnya yang bagus dan yang menarik ya. Ya, Bu. Untuk menambah karakteristik atau keindahan. Ya, jadi gambar cerita itu ada nilai keindahannya juga. Yang terakhir ada sarana untuk mengungkapkan perasaan pembuatnya. Nah, untuk sarana untuk pengungkapan perasaan ini, kan tentunya di dalam gambar cerita itu ada teks ya, ada ceritanya. Nah, nanti isi dari teks tersebut itu si penulis mengungkapkan tentang apa, misalkan tentang cegah virus corona, misalkan seperti itu ya. Jadi harus jelas isinya teh mengungkapkan tentang apa. Selanjutnya ada objek gambar cerita. Nah, objek gambar cerita ini bentuk suatu objek gambar cerita berupa gambar manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Nah, gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Objek sebuah gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Ya, jadi misalkan kita ingin buat gambar cerita tentang si kancil, berarti gambar yang kita buat itu adalah gambar kancil. Nah, boleh ya
tambahkan dengan pepohonan atau sungai gitu ya. Jadi tidak hanya gambar hewan saja atau manusia saja. Bisa dilihat dalam contohnya ya, di sini ada burung dara yang baik hati. Untuk selanjutnya, bagaimana sih Bu untuk langkah-langkah menggambar cerita itu? Nah, yang kesatu, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini sesuaikan dengan jenis teknik yang digunakan. Misalkan kalian memakai teknik basah atau teknik kering. Misalkan teknik basah ini menggunakan cat air atau apa gitu ya. Kalau teknik kering menggunakan krayon atau pensil warna. Nah, untuk langkah yang kedua, menentukan tema. Tema berkaitan erat dengan objek gambar, yaitu memilih objek berupa benda hidup atau benda tidak hidup. Ya, jadi sebelum kalian membuat gambar cerita atau buku, kalian harus menentukan dulu temanya. Misalkan kalian temanya tentang penghematan air, berarti isinya juga tentang bagaimana cara kita untuk menghemat air ya anak-anak. Untuk langkah yang ketiga, membuat sketsa. Nah, kan tadi kita sudah menentukan tema tentang menghemat air gitu ya. Nah, sekarang kita mulai membuat sketsanya. Mau gimana, mau gambarnya itu terserah gitu ya. Diusahakan gambarnya lebih dari 2, biar bisa dipilih mana yang bagus. Nah, yang terakhir ada menyelesaikan atau menyempurnakan gambar. Nah, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis yang diperlukan untuk memberikan kesan gambar yang lebih hidup. Selanjutnya, warnai gambar. Nah, kan tadi kita sudah membuat sketsa gitu ya, berupa coret-coretan. Nah, yang keempat itu tahap terakhir, kita menghapus garis-garis tersebut yang tidak perlu, kemudian kita kasih, misalkan ingin menggunakan spidol. Nah, kalian tebali pakai spidol itu ya. Selanjutnya, jika gambarnya sudah jadi atau menurut kalian sudah bagus, boleh ya kalian dikasih warna. Itu harus dikasih warna ya. Nah, sampai langkah-langkah, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, Bu. Aduh. Nah, sekarang ada langkah-langkah pembuatan buklet ya. Ibu akan menampilkan videonya. Apakah videonya sudah muncul? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum doang, Bu. Ya, anak-anak ini contoh pembuatan buklet bertema menghemat air ya. Coba disimak baik-baik. Halo guys, hari ini kita akan membuat buklet. Sebelumnya kita lipat dulu kertasnya ada, Bu. yang akan kita jadikan buku. Ada tidak? Yang lain ada tidak? Ada. Ada. Ada, Bu. Bu, ada, Bu. Bu, ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Pertama-tama Kalian melipat dulu ya kertasnya, boleh menggunakan HVS, kertas HVS. saya bagi 2, baru kita bagi lagi, lipat 2 lagi. Kemudian kita lipat ke atas. Kita kasih rata supaya lebih rapi. Nah, kita buka. Nah, jadi ada 8 kolom. Jadi ini ada 8 kotak. Nah, kita gunting tengahnya.
jangan sampai cukup di tengah, nggak usah ke pinggir. Nah, kita lipat seperti ini ya, perhatikan baik-baik ya, seperti ini. Kita kasih rapi lagi pinggirannya. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita pilih yang mana kita mau jadikan sampulnya, kemudian halaman pertama, halaman kedua, dan seterusnya. Oke guys, nah, kita lanjut ya ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya kita kasih gambar. Nah, pada gambar buklet hari ini bertema penghematan air. Kita tulis dulu buklet, tulis juga kalau kita gambar apa ya yang kita tulis temanya, penghematan air. Saya pakai spidol warna biru guys, karena air kan identik dengan saya mau buat huruf I-nya, titiknya mirip tetesan air. Nah, begitu guys. Kemudian selanjutnya setelah kita buat sampulnya, kita buat isinya. Kita gambar juga isinya. Pertama-tama langkah penghematan air itu apa ya? Nah, kalau saya pilih di sini kembali menggambar keran air, kira-kira apa deskripsinya ya? Deskripsinya di sini saya kasih tutup keran air. Kalau sudah tidak digunakan, jadi deskripsinya adalah tutup keran air kalau sudah tidak digunakan. Jadi langkah penghematan air yang pertama itu tutup keran air kalau sudah tidak digunakan, supaya airnya tidak tumpah-tumpah. Selanjutnya, langkah kedua, kita pindah ke halaman berikutnya, ke halaman kedua. Kali ini saya menggambar, untuk gambar ilustrasinya berupa gambar sambungan pipa. Gambar sambungan pipa ini dalam bentuk sambungan T. Nah, saya akan membuat gambar percikan air ke atas. Nah, ini menandakan ada kebocoran pada pipa. Untuk deskripsinya, silakan disimak.
Deskripsinya adalah perbaiki kebocoran air. Jadi kalau ada pipa yang bocor diperbaiki agar airnya tidak mengalir sia-sia. Jadi kita bisa menghemat air. Nah, itu adalah langkah kedua dalam penghematan air. Sudahkah Anda melakukannya? Selanjutnya kita pindah ke halaman selanjutnya, ke halaman 3. Kali ini saya akan gambar apa lagi ya? Nah, kali ini saya menggambar tangan guys. Nah, kita lihat gambar tangan. Kira-kira apa yang dilakukan ya? Nah, ternyata ada gambar buahnya. Coba tebak kira-kira akan menjadi gambar apa? Kira-kira apa maksudnya ya? Nah, nanti akan kita lihat di deskripsi maksud dari gambar ilustrasi ini. Bisa untuk Nah, anak-anak, itu sudah ya contoh pembuatan buklet tentang tema menghemat air. Ya, nanti kalian akan membuat buklet seperti contoh yang tadi ya, gambarnya bebas, semenarik mungkin, dan jangan lupa untuk diwarna. Selanjutnya kita lanjutkan untuk teknik pewarnaan gambar cerita. Nah, teknik menggambar cerita menurut jenis medianya ada 2, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nah, untuk teknik basah, yaitu menggunakan media pengencer seperti tinta, cat air, cat minyak, cat poster, dan tinta bak atau tinta cinta. Nah, untuk yang kedua ada teknik kering, yaitu teknik menggambar yang tidak menggunakan media pengencer. Nah, untuk teknik kering ini, kalian dapat menggunakan pensil 2B, krayon, pulpen, atau spidol untuk menggambar dengan karakter ya. Nah, setelah kalian menentukan tema dan membuat sketsa sesuai tema, tahap berikutnya ialah mewarnai gambar. Nah, seperti tadi ya, mewarnai gambar itu ada 2 teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Tadi sudah dijelaskan untuk teknik basah menggunakan cat air atau cat minyak. Kalau teknik kering itu menggunakan pensil warna ataupun krayon. Nah, bisa kita lihat gitu ya, gambarnya tampil tidak? Tampil. Ada yang gambar. Jelas. Tampil, Bu. Tidak ada, Bu. Bu, detail. Detail kelihatan. Ada, Bu. Yang beda siapa yang Ada, beda? Bu. Yang beda siapa? Kalian ini Ibu menampilkan gambar apa ya? Cara membuat Kertas. Cara Tadi, Bu. cara membuat. Iya, betul. nggak ada, Bu. Di aku nggak ada, Bu. Oh, aku ada. Buram, Bu. Di aku Yang burem. Yang burem sama. Burem. Iya, sama burung. nggak ada, Bu. Mau juga pakai burem. Buram. Aku di sini Burung ada, Bu. dari tadi burung. Semuanya aja. Semuanya ada. Cuma masalahnya burem doang. Buram banget. Nggak kelihatan bacaannya. Dia nggak ada, Bu. Mohon sabar. Cuman ngeblur, Bu. Ada.
Dadah. Gelap. Oke, oke. Dadah. Ini ya untuk teknik menggambarnya, ada teknik basah atau kering. Nanti kalian mewarnainya boleh ya menggunakan cat air atau menggunakan spidol. Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. Ya, tolong aja suaranya gedein. Juga gede. Yang lain suara ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Kelas Jelas, Bu. Baik, mengerti ya anak-anak ya. Jadi kita mewarnai itu boleh menggunakan teknik basah atau menggunakan teknik kering sesuai dengan kalian mau saja. Nah, selanjutnya gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seseorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, dari gambar ini kalian melihat perbedaan tidak? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Coba ini perbedaan terlihat. Bu. Satu gak diwarnain, satu lagi diwarnain. Dan di atas nggak diwarnain, yang di bawahnya diwarnain. Yang belum digambar. Ya, boleh ya. Diwarnai. Satu-satu. Mau siapa dulu? Sebut ya. Apa perbedaan dari gambar ini? Coba kasih Nah, itu yang bawah Iya, jadi gambar tersebut sebuah sketsa yang telah disempurnakan atau telah diwarnai. Ya, tuh jadi kelihatan bagus kan kalau udah diwarnai. Ya. Ya, Bu. Anak-anak, apakah ada yang ingin menyebutkan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Cara membuat buku web. Tentang Air. pengertian gambar cerita. Membuat buku web. Cara membuat buku web. Ya, betul ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat buku atau gambar cerita. Nah, kita juga tadi sudah melihat tayangan videonya ya, tentang cara-cara membuatnya. Ya, Bu. Nah, yang terakhir, kita mengetahui bagaimana teknik dalam pembuatan buku tersebut. Tadi ada teknik apa saja yang dua itu? Teknik basah dan Teknik basah dan kering. Untuk teknik basah itu memakai apa saja? Teknik basah, Cat air. Atau cat cat minyak, air, tinta, cat minyak, cat minyak. Iya, jadi teknik basah itu menggunakan cat air, cat minyak, dan tinta. Nah, siapa yang ingin menjawab untuk teknik kering menggunakan tinta? aku Bu. Siapa namanya? Aku, Bu. Siapa dulu coba? Aku Bu, Fazia Bu. Fazia, apa saja? Bu, Fazia Energia. Ya, Fazia, apa saja teknik kering yang digunakan? Fazia, suaranya tidak terdengar. Nggak kedengeran, woi. Ya, Oke. Dengeran. Halo? Kedengar. Ada call. Beda. Si krayon ya. dari Lagi. kedengeran? Halo? Ya, kedengeran. Nah, dia ada yang ingin menjawab lagi tidak? Syawia. Boleh.
salah siapa? Syawia. Hmm. Halo Syawia. Bu. Ya, Ya, boleh dia langsung. teknik warna. Tunggu bentar. Apa Bu? Teknik warna kering. Teknik warna kering itu ada krayon, ada pensil warna, pastel, sama ada spidol. Kalau yang basah itu ada tinta, cat air, atau cat minyak. Ya, betul. Itu ya yang dikatakan oleh Fajia dan Syawia. Tepuk tangan untuk Fajia dan Syawia. Ya, sekarang Ibu minta siapa yang ingin menyebutkan apa saja teknik basah dan teknik kering. Coba, siapa? Siapa yang mau? Dua-duanya. Syawia. Katla, Bu. Yang udah, jangan dulu ya. Coba yang dulu. Halo anak-anak. Bulan Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu mau melanjutkan yang tadi dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tadi ada Ya, yang mau Bu. jawab. Ya, yang tadi apakah ada yang ingin menjawab? Tadi Bu ada Katwaya, tapi sekarang belum masuk Katwaya ini, Bu. Oh, boleh sok masuk dulu. Aku panggil dulu ya, Bu. Nah, Baik anak-anak, dari dua teknik tersebut, apakah ada yang ingin menjawab? Tidak, kita lanjutkan yang tadi. Kalau lagi. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau menjawab? Jawab. Tadi ada saya, Bu ada Sama Jadi ada Naila or who tapi ever. Safa nggak mau jawab. It's okay. Coba siapa yang mau menjawab? jawab, Bang. Tadi teknik kering dan teknik basah itu menggunakan apa saja? Boleh sebutkan namanya dulu. saya katanya mau jawab. Boleh? Lea? Ya, Boleh langsung saja untuk menjawab. teknik basah, tinta, cat air atau cat minyak. Kalau teknik kering, pensil, spidol, krayon, sama pensil warna. Ya, betul Kak Lea. Terima kasih. Ya. Ya, anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, gambar cerita memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya. Fungsi dari gambar cerita ini bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita. Gambar cerita yang baik merupakan ilustrasi yang bisa merangsang serta membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Nah, anak-anak, untuk tugas SBDP hari ini ada dua ya. Yang ke-1, jelaskan dua teknik pewarnaan dalam membuat gambar cerita sesuai dengan gambar di atas. Yang tadi ya, yang gambar sketsa. Nah, nanti Ibu akan kirimkan LKPD seperti kemarin. Untuk tugas yang kedua, kalian membuat buklet bertema penghematan air, seperti contoh yang tadi ya, yang video. Nah, boleh gambar. Ibu, boleh diwarnain, Bu. Iya, harus diwarnai ya. Boleh menggunakan teknik basah atau teknik kering. Mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, anak-anak, untuk tugasnya nanti hasil karya buklet dikumpulkan langsung ke sekolah ya, hari Selasa tanggal 30 Maret. Ibu tunggu
dari jam 9 sampai jam 1. Ibu tunggu di sekolah ya untuk mengumpulkan hasil karyanya. Sampai sini, sampai tugas, apa ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, jika tidak, terima kasih ya anak-anak yang telah mengikuti Zoom meeting kali ini. Nah, nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh ya untuk foto bersama lagi. Semuanya sudah siap? Sudah. Coba yang belum yang belum on kamera, on-kan dulu ya kameranya. Sudah, Bu. Mahesha. Raffi belum. Lik, ngapain, Lik? Main samurai. Ini belum ya? Raffi. Bentar ya, kita tunggu teman yang lainnya dulu. Iya sih ya. Mau saja kalau ada yang edit aku pakai kacamata. Ini pakai kacamata, Li. Gak mau, aku gak mau pakai kacamata. Mau saja kalau ada yang editin. Kayak gak ada kerjaan banget ini. Pada siapa tuh? Malik, pakai kacamata, Malik. Mau? Ali pakai kacamata. Tidak. Oke. Aku tidak mau. Pakai, Li. Keren, Li. Jadi George. Mata menjadi keren. Agen aku nggak punya. Iya, Bu. Oh. Editin. Serius aku nggak Coba punya. siap dulu ya. Kita mulai. Maka Malik berbohong. Tentu saja iya. Menampakkan berbohong. dirinya.
Coba untuk penampakan dirinya ya. Siapa yang belum? Ya, ngapain? Iya, ngapain? Iya. Dream Fastlink. Yuk. 1, Iya, tahu ngapain? Iya. Kan, Pakai kacamata. kan. Enggak, aku pakai penggaris. Aku pakai penggaris aja. 2 Syahwia sudah. Bentar. Tunggu, Bu. Mandala belum mengaktifkan kameranya ya. Mandala. Nah, sudah. Yuk, Ibu mulai ya. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi. Coba gaya bebas ya. 1, 2, 3. Nah, untuk pembelajaran hari ini, saja boleh untuk keluar ininya ya, tunjuknya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.